Dan sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Mbak Septi dan juga Mas Iqbal, kita bacakan dulu komen netizen di Instagram @cnbcindonesia.com berikut ini. Yang pertama, komen netizen yang pertama kita akan lihat ini dari ada @jerry_aja. Pernyataannya, banjir di Sumatera bukan bencana alam dan bukan takdir, tetapi akumulasi keputusan politik yang serakah dan kebijakan publik yang buruk dan busuk. Komen yang kedua dari Atika_145. Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, dan Pekanbaru masih amankah? Kemudian komen netizen lainnya, Sangaji Setiawan, mana nih empati masyarakat Indonesia terhadap musibah yang menimpa daerah kami Sumatera Barat? #Pray for Sumbar. Nah ini saya minta tanggapan dulu nih ke Mbak Septi dulu deh. Gimana nih Mbak Septi terkait dengan komen yang pertama dulu terkait dengan ini bukan bencana alam, bukan takdir, tapi karena keputusan politik. Kalau saya sih melihatnya lebih ke, mungkin kita bisa tarik ke tata ruang. Pertegas tata ruang, itu yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Siapapun itu yang memimpin. Karena selama tidak bisa dilakukan, tidak ada ketegasan terhadap tata ruang, tidak ada notis terhadap ini daerah yang seharusnya menjadi daerah penyerapan air hujan, ini daerah penghijauan, ini zona merah dan segala macam, ya tetap aja akan terulang. Jadi sih saya kita menariknya sih lebih ke situ. Jadi ini soal mempertegas tata ruang. Oke, mempertegas tata ruang, tapi kalau soal keputusan politik ini ada benernya juga nggak sih Mas Iqbal? Agak sulit ya, karena kita tahu bahwa ya politik kita kan mahal ya. Dalam hal ini butuh pembiayaan yang mahal. Dan yang paling banyak memang kalau kita cek itu kan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu kan yang terkena dampak adalah daerah-daerah yang pasti di atasnya itu ada tambang. Entah itu legal ataupun ilegal gitu. Selain tambang itu kan juga ada perkebunan sawit. Jadi memang dan itu kan rata-rata juga dari para pengusaha yang pasti akan berkontribusi ya untuk politik, apakah itu politik lokal, bahkan mungkin sampai skala kepala desa sampai ke politik nasional mungkin ya. Tapi saya lihat benar kata Kak Septi tadi ya, bahwa tata ruangnya harus diikuti. Sebenarnya kalau masalah tata ruang rasa-rasanya sudah banyak pakar ya, dari sisi kampus pun akademisi juga banyak kok kalau ditanya bahwa ruang terbuka hijau harus 30% gitu kan. Sisanya untuk pemanfaatan seperti apa. Kemudian juga izin-izin misalkan untuk pembukaan hutan karena misalkan di situ ternyata ada tambang, itu kan ya wajar gitu. Tapi bagaimana analisa dampak lingkungannya kemudian, bagaimana pelibatan masyarakat setempat gitu. Jadi yang sering terjadi adalah ada tambang besar segala macam, tapi masyarakat nggak tahu nanti ketika seperti ini kita nggak bisa, menurut saya sih oke, betul bahwa secara ilmiahnya ada siklon tropis yang memang sangat besar juga yang tidak pernah istilahnya lewat dari Selat Malaka tuh jarang sekali, hampir tidak pernah terjadi. Itu faktor alam, itu betul juga. Tapi ketika mungkin Salini juga melihat video viral banyak banget gelondongan kayu, banyak banget lumpur yang itu rasa-rasanya kalau bukan karena aktivitas tambang dan hutan, rasa-rasanya sih ya tidak mungkin terjadi itu. Nah, seperti tadi yang disampaikan bahwa memang PR-nya adalah terkait dengan tata ruang, padahal sebelumnya sudah diperingatkan juga ya oleh BMKG juga. Nah, kalau dari Mbak Septi sendiri, dengan melihat bencana yang terjadi di Sumatera ini kan belum pernah separah ini. Apakah memang dengan badai kemudian siklus tropis yang kemudian saat ini melanda berbagai negara, ini artinya ini akan berpotensi juga nih ke daerah-daerah lainnya, bahkan tidak menutup untuk Jawa juga sendiri. Sebenarnya sih kalau kita lihat datanya ya, ini memang banyak penelitian dari luar mengaitkan dengan global warming, dengan pemanasan global, di mana kalau tidak salah sepanjang 2025 ini sendiri sudah ada 15-20 siklon dimanapun itu. Kalau di Sumatera itu kan kalau nggak salah selar ya namanya ya, badai selar. Waktu itu kalau kita ingat di Filipina, di Hong Kong itu bertubi-tubi berapa kali badai datang dengan nama yang berbeda-beda gitu. Dan bahkan penelitian mengatakan kemungkinan sampai Desember Filipina itu juga bakal kena lagi nih, ada lagi yang bakal datang. Jadi memang kalau kita lihat dari situ, warning yang diberikan oleh PBB, oleh lembaga non-profit soal iklim itu memang benar, memang ada gitu loh. Tapi ya bagaimana dunia ini mengesampingkan sedikit soal ekonomi, lalu memberi sikap yang tegas terhadap
perubahan iklim ini itu yang harus kita push secara bersama-sama. Oke. COP aja kan nggak kedengeran, COP di Brazil coba deh. Jauh COP sih. di Brazil nggak kedengeran sama sekali. Bahkan banyak kritikan mengatakan, oh tidak ada yang jelas soal bagaimana fosil fuelnya Iya, dibatasi. Oh tidak ada yang jelas soal skema pendapatan. Solusi konkretnya nggak ada. Iya, Pendanaan. skema pendanaan untuk Negara negara-negara berkembangnya bagaimana? Itu kan juga jadi pertanyaan di kita, apa gaungnya memang sudah tidak ada seiring dengan Trump yang mendukung lebih banyak fosil fuel atau seperti apa? Tapi kalau berkaca negara-negara lain, Mbak Seti, apakah sebetulnya memang jangan-jangan negara-negara sama nih kayak Indonesia sudah ada early warning, tapi kemudian action ini masih juga belum ada? Ya memang sebenarnya dulu sebelum ada peperangan di Rusia Ukraina, negara-negara tuh spend budgetnya untuk iklim, terutama negara-negara maju tuh lumayan gede. Tapi setelah ada peperangan itu ada pergeseran. Budgetnya lebih banyak sekarang ke pertahanan, lebih banyak ke bagaimana nambahin rudal dan segala macam. Padahal kan sebenarnya yang lebih bahaya ini perubahan iklim. Kita bisa Tak ini kasat mata ya. 2050 itu dunia itu bisa ruginya itu sampai 600 kuadriliun, gimana itu coba. Dan tidak hanya sebenarnya dampak ekonomi, tapi kan juga sosial masyarakat pun ini juga yang paling pertanian kena, infrastruktur kena, kesehatan kena, produktivitas manusia pun kena. Itu kan mahal ya. PDB pun bisa diperkirakan turun sampai 18% PDB dunia. Lalu PDB Indonesia nih itu ada penelitiannya juga dari Bappenas, itu bisa turun 0,6 sampai 3,4 kalau tidak salah. gimana nih mau capai 8% Itu, misalkan ini aja yang krusial belum dibahas. Tapi sih kita berharap pemerintah bisa melakukan perbaikan lah dengan tata ruang yang semeraut, dengan pengusaha yang bermain dengan oknum lokal. Kita harap ada perubahan lah yang dilakukan. Oke, tapi kan tadi Mbak Seti sempat bilang, kalau sebelum ada perang-perang ini sebenarnya anggarannya ini gede loh, tapi semenjak mulai ke sini anggarannya alokasinya udah mulai bergeser. Kalau di Indonesia sendiri Mas Iqbal, anggaran untuk daerahnya ini sebetulnya gimana sih? Apakah memang terbatas atau mungkin justru memang anggaran untuk bencana ini alokasinya udah bergeser nih, siapa tahu soalnya KMBG. Gitu. Kemarin kan saya sempat share juga ya artikel dari tim riset kita ya, bahwa memang anggaran bencana ini kan sekian, kayak 0,0 sekian persen lah dari kalau kita hitung persentase ya terhadap GDP gitu ya, jauh dibandingkan anggaran program pemerintah yang lain. Tapi kita paham juga bahwa ya di Indonesia ini kan sering terjadi kan seperti itu, misalkan contoh tsunami gitu ya, itu kan alatnya juga kita beli ya, buoy itu ya untuk warning ya, itu kan kadang kan hilang juga gitu. Padahal udah dibeli mahal gitu kan. Padahal dicuri, ya masyarakat juga yang nyuri gitu. Tapi mungkin masyarakatnya juga nggak teredukasi gitu ya. Makanya tadi ketika anggaran itu satu hal lah Salini ya, ketika kita bicara politik anggaran, balik lagi ke prioritas pemerintahan itu kan. Tapi yang paling penting menurut saya, tadi baru saja Presiden juga di Hari Guru bilang, sepertinya kita harus menseriusi kurikulum yang kontennya terkait dengan kebencanaan ini gitu. Itu saya sambut baik, dan harusnya di era yang sekarang ini kan Presiden juga sering banget ya datang ke acara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya rasa itu bisa diwujudkan mungkin di tahun pelajaran depan harusnya, bahwa mending memang telat daripada nggak sama sekali harus ya. Apalagi ada kan ramalan Megatrust juga sering kan. Iya, jadi bagaimana ya contoh lah di Padang misalkan, bagaimana ada jalur untuk kabur kalau ada tsunami. Tapi ya petunjuk arahnya juga harus jelas gitu. Kemudian nanti shelternya seperti apa. Sebenarnya sih kalau di beberapa daerah di selatan Jawa, saya melihat BMKG juga sebenarnya rutin ya mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu gitu. Tapi ya itu kan cuman one off ya. Kadang-kadang juga masyarakat kan nganggap remeh. Cuma simulasi aja. Ini juga kita kan nggak tahu ya kapan. Apalagi Indonesia kan sebenarnya berada di ring of fire. Iya pasti Potensi bencana itu macam-macam lagi. Betul. Jadi masyarakat juga kayaknya nggak dikasih tahu gitu. Maksudnya pentingnya itu gitu. Tapi mungkin juga karena Presiden Prabowo kan juga punya link yang bagus ya dengan pemimpin-pemimpin negara yang lain ya. Mungkin kita bisa kerjasama dengan beberapa negara juga seperti Jepang. Jepang jagonya apa? Jagonya gempa dan juga tsunami. Itu mungkin bisa kita kerjasamakan dengan Jepang. Atau misalnya Australia jagonya apa? Kebakaran hutan. Itu kan dia oke penanganannya. Kita mungkin bisa kerjasama dengan Australia. Atau misalnya kita juga bisa kerjasama dengan Belanda soal tata air, soal banjir, itu kan juga bisa. Jadi kan memang mungkin itu bisa jadi salah satu solusi juga ya. Kayak kita ingat dulu waktu tsunami Aceh ya 2004 itu kan banyak banget bantuan. Tapi saya sepakat sih, karena
ke depan kayaknya dengan adanya perubahan iklim yang makin buruk, saya rasa masalah siklon ini akan rutin ya. Jadi kita mesti belajar mungkin dari Filipina, Thailand, Hong Kong, mungkin daerah-daerah yang memang bahkan Amerika gitu ya, yang rutin disapu oleh topan gitu ya, hujan lebat segala macam, tapi bagaimana mereka recovery-nya, bagaimana pendanaan untuk, ya kan pasti habis itu harus bangun-bangun lagi kan, Betul. bangun rumah, bangun apapun itu sih yang mungkin kita perlu pelajari lah. Nah tapi kan selain itu kan sebetulnya yang patut dilakukan adalah bagaimana langkah preventif. Tadi mungkin belajar dengan berbagai negara. Tapi kalau melihat sejauh ini keseriusan pemerintah seperti apa sih Mas Iqbal? Kalau sebenarnya kalau sekadar program ya banyak sih program-program itu kalau kita cek di kementerian misalkan di tadi yang saya contohin misalkan BMKG itu memang ada program-program itu. Cuman kan belum menjadi mainstream mungkin ya bahwa kita ada latihan nih untuk simulasi misalkan tsunami. Itu nggak sesuatu yang rutin juga dilakukan gitu. Kadang-kadang aja mungkin karena ada anggaran. Karena kan lumayan ya kalau untuk bikin simulasi itu kan mungkin efek ekonomi juga lumayan tuh harus nyetop. Ya sama aja kayak kita di sini kan. Kadang-kadang disuruh stop ini ada simulasi gempa. Jadi aktivitasnya kita tetap kerja. Kita tetap kerja kan. Padahal ada latihan kebakaran gitu kan. Jadi emang balik lagi ke bagaimana membangun mindset di masyarakatnya juga sih. Iya, masyarakat harus sadar budaya sadar Iya bencananya. bahwa kita tuh emang parah ini, maksudnya ini kejadian yang di Apa Sumatera. sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Singkat saja mungkin dari Mas Iqbal dan juga Mbak Septi. Mungkin kalau dari saya mungkin ya, ini netizen udahlah nggak usah yang terlalu heboh soal Tumblr atau terlalu heboh soal perselingkuhan influencer gitu ya. Sekarang ayo fokus kita pray buat Sumatera Barat, Bantu. Sumatera Utara sama Aceh kita bantu bareng-bareng. Jadi jangan hal yang tidak terlalu penting, ranah privasi terlalu di blow up di publik. Mulailah yang Ini penting, akan menyangkut diri kita sendiri juga loh. mulai sadar bencana karena perilaku kita itu tidak sebanding dengan resiko yang mungkin terjadi. Betul sekali. Iya benar, karena banjir aja kan kita di Jakarta ini kan kapan aja kan sebenarnya. Jadi ya saya berharap sih yang pasti penanganannya bisa, kan ada 14 hari ya tanggap darurat, menurut saya banyak juga masih ada korban hilang, mungkin akses, saya percayalah kalau komitmen pemerintah, tinggal masyarakat juga harus membantu juga sih. Jadi memang selain dari kesadaran masyarakat, action masyarakat, kita juga berharap ya bahwa memang tragedi di Sumatera Barat ini harus jadi peringatan keras bahwa tanpa adanya pembenahan tata ruang, kemudian tadi penguatan infrastruktur dan juga kesiapsiagaan yang benar-benar berjalan, daerah lain pun ini berpotensi menghadapi bencana serupa. Semoga pemulihan di Sumatera ini bisa berjalan dengan cepat dan juga masyarakat yang terdampak ini mendapat perlindungan yang layak sambil kita menagih komitmen yang nyata dari pemerintah agar kejadian ini tidak terjadi berulang lagi. Terima kasih sekali.